Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hari ini kita sampai di bab at-taqwa, Bapak Ibu, dalam kajian hadis-hadis pilihannya dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita mulai dari surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ari takwa teh naon, Pak? Takwa itu dari kalimat ittaqoyataki atau waqo wiqoyatan. Artinya apa? Kata para ulama, antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah penghalang. Itu takwa. Jadi menghalangi diri dari siksa Allah. Dengan cara apa? Kata para ulama, dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Cuma memang hal itu tidak bisa dikerjakan kecuali atas dasar iman. Makanya Allah menyuruhnya atau menyerunya hanya orang-orang yang beriman saja. Artinya orang yang tidak beriman tidak bisa takwa. Jadi sesuatu menjadi kebaikan kalau landasannya adalah keimanan kepada Allah. Ada orang berbuat baik, tidak melakukan keburukan, tapi landasannya bukan iman. Itu banyak yang seperti itu. Misalnya ada orang berbuat baik karena landasan kemanusiaan. Ya, kita sebut dengan istilah humanisme. Jadi dia berbuat baik itu gak ada sedikitpun pikirannya ingin mendapat pahala, itu gak ada. Dia berbuat baik murni karena urusan-urusan kemanusiaan. Nah yang seperti itu bukan takwa itu. Ya, kan ada orang-orang kata orang Sunda mah berehan lah. Tekau meninggalin sangsara, lihat yang miskin turun dari mobil, masih gitu kan bantuan. Tapi kamera sudah action itu teh. Nah gitu. Apakah yang seperti itu menjadi takwa? Belum tentu. Lihat dulu dasar kebaikannya apa. Kalau dasar kebaikannya cuma bikin konten misalnya, mencari viewer kan gitu, atau murni hanya berbuat baik tanpa berharap pahala, maka yang seperti itu tidak menjadi ketakwaan. Ya, tidak menjadi amal soleh. Nah, amal soleh yang dengannya kita mendapat pahala hanya akan terjadi kalau dilandasi dengan keimanan kepada Allah. Jadi sebelum Bapak melakukan kebaikan, Ibu melakukan kebaikan, apa dulu dasarnya gitu. Makanya Pak, Ibu, iman, tauhid itu menjadi dasar untuk semua kebaikan. Gak boleh untuk selain Allah, itu gak boleh. Bapak Ibu datang ke sini, ngaji di sini dasarnya apa? Kalau dasarnya hanya gengsi sama tetangga, jadi nggak jadi amal soleh. Gitunya, wah gimana gengsi cina. Masa orang ngaji saya tidak gitu. Nah jadi itu Bapak Ibu ya, makanya di sini yang diseru itu siapa? Ya ayyuhalladzina aman. Orang-orang yang punya iman, maka mereka disuruh untuk bertakwa. Ini menunjukkan iman itu tidak cukup hanya di dalam apa? Hati, gak cukup, Pak.
atau hanya diucapkan gak cukup, tapi harus terrealisasi di dalam kebaikan, harus melahirkan amal soleh iman itu. Nah, makanya para ulama mendefinisikan iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam apa? Hati, dan diamalkan di dalam perbuatan. Jadi perbuatan itu bagian dari iman, bukan Pak? Iya. Makanya para ulama mengatakan siapa yang tidak beramal sama sekali, keislamannya batal. Jadi orang bersahadat nih, tapi dia nggak beramal, nggak sholat, nggak puasa, tidak menunaikan zakat, punya harta tidak haji misalnya. Dia hanya beriman, itu batal imannya itu. Kenapa? Karena iman itu, amal itu bagian dari keimanan. Nah, ada yang memisahkan antara iman dengan amal. Siapa? Murji'ah namanya. Jadi bagi mereka amal itu bukan bagian dari iman. Makanya asal sudah syahadat, sudah yakin muslim, walaupun tidak beramal sama sekali. Nah, kalau ahlu sunnah, keislaman itu bisa batal kalau dia tidak beramal sama sekali. Itu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kemudian Allah mengatakan, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti Bapak, kalau kita ingin mati dalam keadaan Islam, syaratnya apa Pak? Iman dan takwa. Artinya terus jaga keimanan kita, ketakwaan kita di dalam keistiqomahan. Gitu. Supaya apa? Supaya kita mati dalam keadaan Islam. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu akan mati dalam kebiasaannya atau di atas kebiasaannya. Makanya Nabi mengatakan biasanya orang itu mati dalam kondisi dia sering melakukan apa? Gitu. Kalau dia seumur hidupnya bertakwa, menjaga keimanan, menjaga amal soleh, maka di akhir hayatnya diharapkan mati di atas kebaikan. Tapi kalau dalam kehidupannya selalu bermaksiat, khawatir dia mati di atas kemaksiatannya. Jadi lamun bapak resep nanti mancing, tak ada itu bisa maut ke mancing, ngarungkeun useup gitu. Waktu mau. Kenapa? Karena setiap harinya seperti itu. Ibu karesep nanti ngabaso tiap hari. Ngal aya tukang baso di papai. Tak ada ibu bisa maut di tukang baso ibu teh. Artinya apa? Husnul khotimah itu ternyata itu sesuatu hal yang sifatnya akumulasi itu. Husnul khotimah, su'ul khotimah itu akumulasi dari amalan kita sehari-hari. Jadi jangan harap kalau kita hidupnya penuh dengan dosa, maksiat, lalai, kita bisa husnul khotimah. Susah Pak. Kalau Bapak ingin meninggal di atas keimanan, di atas keislaman, perbaiki akidahnya, kemudian perbaiki amalnya. Walaupun kadang ada Pak, orang yang hidup baik bertahun-tahun tapi mati su'ul khotimah, ada juga tapi jarang gitu. Pernah dengar kisah orang ini Pak, Bani Israel yang ibadah 70 tahun tapi wafat di atas maksiat, berzina dan membunuh seorang wanita. Itu hadisnya sahih dalam Bukhari itu. 70 tahun beribadah kepada Allah tapi mati su'ul khotimah karena tergoda wanita. Da laki-laki mah Pak sok sanaos jalmi soleh Bu, angger we resep ka istri mah. Beres teh Pak? Nya temannya resep ka pamegan. Teu normal resep ka pamegan. Pasti resepna ka istri gitu. Karena perempuan itu fitnah terbesar untuk laki-laki. Nya Pak, fitnah terbesar laki-laki mah perempuan, tapi fitnah terbesar perempuan fulus. Nah, gitu. Makanya ada istilah punya uang abang disayang, tidak punya uang
ditendang. Ya iya mah ibu-ibu di ditu di negeri antah barantah. Jadi dia mah saroleh sadayana insyaallah. Amin. Saroleh teh Pak? Oh insyaallah cenah Bu, insyaallah. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya dia terjerumus kepada zina. Setelah zina dia malu karena dia terkenal sebagai orang yang soleh. Akhirnya dibunuhlah perempuan itu, dikubur di dalam rumahnya, kata Nabi itu. Perempuan ini punya saudara laki-laki, dia sedang berjihad. Karena tidak ada keluarga, dititip dulu si perempuan ini kepada orang soleh dengan keyakinan, ah iya mah orang soleh gitu. Asapiraku orang soleh berbuat tidak senonoh. Namanya setan Pak. Sesoleh-soleh najalmi terjerumus. Akhirnya si saudaranya pulang. Adikku di mana? Meninggal katanya. Dia sakit gitu. Kuburannya di mana gitu. Sampai akhirnya setan itu datang Pak, memberitahu kepada si saudara laki-lakinya kalau si adik perempuannya itu mati dibunuh oleh orang ini dan kuburannya di situ ada di dalam rumahnya. Dibongkar ternyata benar dan dia dibunuh oleh saudara laki-lakinya itu. Gitu dia. Jadi mati dalam kondisi berzina dulu dan membunuh perempuan yang dizinahinya. Itu dalam hadis ada. Oleh sebab itu Bapak, Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim, bahwa setiap amal itu tergantung akhirnya. Nah, tetapi akhirnya ini seringkali tergantung kebiasaan kita di dalam menjalani apa? Kehidupan ini. Kalau kita ingin husnul khotimah, sok dari mulai sekarang Pak berusaha berbuat kebaikan. Nabi mengatakan amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang sedikit tetapi dilakukan secara kontinu. Bapak Ibu nggak bisa 1 juz sehari baca Quran, ya minimal 1 halaman atau makanya sehalaman tersanggup sibuk abdi mah Ustaz atau 1 hari 1 ayat bisa nggak? Asa kacida bisa. Aya oge nu hayang tamat gancang Pak, maca kulhu 3 kali. Abdi mah tiap hari khatam cenah Pak Ustaz, kumaha carana? Eta we kulhu 3 kali cenah. Karena 1 kulhu itu sepertiga Quran. Nah, maka 3 kali maca kulhu khatam sa-Quran. Eta mah ngedul gitu mah. Kenapa? Sepertiga Quran itu apanya gitu. Bukan membaca 3 kali kemudian sama dengan membaca keseluruhan Al-Quran, bukan. Tapi sepertiga Quran itu apanya, itu yang harus dikaji. Cuma kadang kita itu malas mengkaji, akhirnya ambil saja pemahaman yang paling sederhana dan gampang. Jadi lamun maca kulhu sakali sama dengan sepertiga Quran gitu. Jadi itu kudu maca Al-Baqarah. Mata Al-Baqarah itu apal-apal. Dan dibacana kulhu, bacana kulhu. Jadi Al-Baqarah itu apal-apal. Nah, jadi Bapak Ibu ya, dawamkan, tidak bisa 1 juz, 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, tapi setiap hari. Tidak bisa 11 rakaat salat malam, ya itu 8 rakaat, 7 rakaat, tidak bisa 5 rakaat, gak bisa 3 rakaat. Kalau satu rakaat cenah tunduh, sarakaat ya tuh tiap malam. Abi mah cenah Pak Ustaz setengah rakaat we, sare setengah rakaat mah. Mana aya salat setengah rakaat. Ruku langsung salam merenya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Didawamkan Pak. Tiap hari itu teh. Sedekah 2000, 2000. Nyimpen kenceleng di bumi. Sedekah 2000, aya 5000. Ibu aya sesa balanja 5 juta lebetkeun gitu. Sabaraha sesa balanja tiap bulan? 5 juta ibu mah. Seueur artos. Nanti sudah banyak itu sedekahkan, sumbangkan ke masjid. Gitu ya. Mendak 500 di jalan candak lebetkeun kana kenceleng karunya baturna Pak. Marhaya baturna masukin kenceleng. Dihitung nanti di akhir bulan ada 100, 200, 300. Sedekahkeun tong dijajankeun bakso aku kade. Nah cenah loba lumayan
terjadi disedekahkeun daulah gitu. Jadi Allah itu Pak melihat kepada konsistensi, yang kedua melihat pada keikhlasannya tadi. Makanya setiap kebaikan itu dilakukan atas dasar iman, ikhlas. Makanya ulama mengatakan tidak ada amalan yang kecil kalau dia ikhlas. Kalau dia ikhlas maka menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalan yang besar kalau tidak ikhlas menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertanyaannya Pak, takwa dengan sebenar-benarnya takwa itu seperti apa? Coba. Kan itu kan, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, gimana sebenar-benarnya takwa teh? Apa tafsirannya? Nah, kalau Imam Nawawi menafsirkan haqqatu qatih itu gini Pak, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Semampu itu adalah sebenar-benarnya takwa. Jadi ayat kedua ini tafsiran untuk ayat pertama itu. Dalam ayat yang kedua apa itu? Dalam At-Taghabun 16, fattaqullaha mastata'tum. Nah, fattaqullaha mastata'tum itu adalah tafsir untuk ittaqullaha haqqa tuqatih. Gitu. Jadi takwa yang sebenar-benarnya itu adalah takwa yang sesuai dengan kemampuan kita. Berarti kalau sesuai dengan kemampuan kita ada usahanya dulu tidak Pak? Iya, tahu dari mana kita kemampuan kalau tidak diusahakan dulu gitu. Jangan bapak teh ngedul gitunya, ngusep pagawean teh Pak, takwa mah kan sakemampuan cenah gitu. Bari jeung ngusep wae bapak. Nepikeun ka salat wae di sisi balong nanti Pak. Lantaran kemampuan abdi mah salatna di sisi balong cenah kitu. Teu mampu ka masjid cenah abdi mah. Allahu Akbar sisi balong teh Pak. Unggal kenyet gebeg gitu teh. Da sieun ka huruf nyangsa gitu. Aya nu kitu aya. Ustaz cenah hayu salat heula. Ke cenah ieu kagok. Apa kagok Pak? Ustaz eta teh Pak. Ieu kagok cenah bisi ngenyet cenah ieu jujur. Sampai orang balik deui si ustaz teh salat sisi balong Pak. Eta teh ketua DKM, tapi sanes DKM di dieu sanes. DKM di dieu Pak. DKM di Kebon Gedang di lembur abdi ieu mah. Ketua DKM salat nepikeun kangke cenah ieu bisi ngenyet gitu eta. Nah, jadi haqqatu qati itu artinya ada kemampuan kita apa ada usaha sehingga kita bisa menilai sampai di mana ketakwaan kita kepada Allah itu. Selama masih bisa sholat ke masjid Pak. Gitu ya. Saya ada kemampuan rek puasa Daud sok cobaan heula. Nah, ini puasa mah loba nu gagal kadang-kadang kuatna teh ngan saminggu Pak. Saminggu gagal deui gitu. Ya memang itu orang-orang yang wah sudah hebat lah. Tomboroni puasa Daud rama Senin Kamis oge kadang bolong-bolong teh. Tapi ya setidaknya kita berusaha terlebih dahulu. Amal itu Pak, amal ya kata para ulama itu seperti rezeki. Ada orang yang dimudahkan puasa, tapi dia berat sekali untuk bersedekah. Ada yang dimudahkan untuk bersedekah, gitu ya, tapi sulit untuk berpuasa sunnah. Ada yang dimudahkan sedekah, tapi berat membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira apa amalan yang akan menjadi unggulan kita nanti? Karena surga itu ada 8 pintu. Dan setiap orang akan masuk ke dalam pintu ibadah yang menjadi unggulannya ketika di dunia. Nah, jadi seperti itu. Haqqatu qati itu semampunya. Jangan melebihi kemampuan kita. Kalau melebihi kemampuan kita biasanya bertahan sebentar. Futur saja kesananya itu. Ada orang kan, 3 orang datang ke rumah Nabi bertanya kepada istri Nabi, kalau Nabi ibadahnya seperti apa? Dijelaskan sama istri Nabi itu ibadahnya seperti ini. Kemudian 3 orang itu, aduh,
Hebat katanya ibadah Nabi itu, padahal dosanya sudah diampuni. Lalu bagaimana dengan kita? Masa kita yang belum diampuni banyak dosa, ibadahnya sedikit. Yang satu kemudian bertekad, aku akan sholat malam terus, tidak akan tidur. Yang satu lagi mengatakan, aku akan puasa terus dan aku tidak akan berbuka. Yang satu lagi mengatakan, aku akan ibadah terus, tidak akan menikah. Maka Nabi mengatakan, ketika Nabi mendengar, hei kalian, kata Nabi marah Pak. Kalian yang ngomong ini, ngomong itu, aku ini orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi aku sholat, aku pun tidur. Aku puasa dan aku pun makan. Dan aku pun menikahi banyak wanita, kata Nabi. Lihat, aku menikahi banyak wanita. Istri Nabi mah salapan. Bu hari si bapak istrinya seberiji. Wah, berarti can ngaturkeun Nabi atuh eta mah. Dalam bab itu gitu ya Pak ya. Ari Ustaz kumaha cenah? Hiji we abdi ge pacam. Hiji ge can saep. Hiji ge mau. Gitu ya, mau hiji ge. Jadi Pak, jangan berlebih-lebihan ya. Tapi semampu kita saja. Karena ketakwaan itu tidak dicari dengan cara melampaui batas seperti itu, walaupun tujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ittaqullaha haqqa tuqatih itu fattaqullaha mastata'tum. Bagaimana caranya? Isma'u, dengarkanlah perintah Allah. Setelah mendengarkan apa? Wa'ati'u, taati. Gitu. Wa anfiku, dan banyaklah berinfak semampu kalian tentunya. Wa anfiku khairan li anfusikum, maka itu lebih baik untuk diri kalian. Jadi mana yang lebih baik itu Pak? Ketakwaan atau harta? Takwa. Jadi kalau Bapak Ibu diberi kemudahan beribadah, itu sebetulnya sudah cukup. Walaupun hidup kita tidak banyak uang, Bu. Karena banyak orang yang hartanya berlimpah, mobilnya mewah, rumahnya mewah, tapi tidak dimudahkan beribadah kepada Allah. Ada yang seperti itu. Ada orang hidupnya sederhana, gitu ya, tidak mewah, mobilnya tidak mewah, tapi dimudahkan untuk ngaji di masjid, mengerjakan sholat, berpuasa. Ada sedikit rezeki disedekahkan, itu teh lebih baik daripada harta. Cuma seringkali kita itu mengeluh kalau nggak punya harta. Kenapa? Kita berpikir bahwa rezeki kita itu uang gitu. Padahal rezeki yang paling utama yang Allah berikan kepada kita itu apa? Kemudahan di dalam beribadah. Itu rezeki yang paling mantap itu. Makanya jangan lagi mengeluh-ngeluh soal uang gitu ya. Ngeluh-ngeluh soal tetangga yang sudah punya mobil baru. Gitu, mobil bapak masih keneh keribueuk gitunya, hari tetangga sudah Pajero gitu. Tenan naon keribueuk, oke, lamun keribueuk na dipakai ke masjid beribadah itu lebih baik daripada Pajero yang hanya sebatas nongkrong, tidak pernah dipakai beribadah kepada Allah. Nah gitu, makanya ibu ya lihat tetangga punya motor baru, mobil baru, bapak lihat tetangga punya istri baru, nggak usah iri, nggak usah Pak. Nah, bapak diberi kemampuan untuk duduk di majelis ini mendengarkan ilmu, itu lebih baik daripada orang yang tidak pernah datang sama sekali ke majelis ilmu walaupun hartanya lebih banyak dari bapak. Ibu, sok, punten ibunya dari sekian komplek berapa persen yang ngaji? Di Mitra Dago itu Pak ya, dari sekian keluarga itu berapa persen yang ngaji? Gak semua itu, dari sekian ratus orang itu. Yang ngaji hanya beberapa orang. Tapi justru itulah kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa sih kita yang dimudahkan untuk datang ke majelis ilmu gitu?
Kenapa kita yang dimudahkan sholat jamaah? Kenapa kita yang dimudahkan membaca Al-Quran? Nah itulah Pak, sudah mah kita diberi sehat, diberi afiat oleh Allah itu. Apa afiat itu? Sehat yang mengantarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya yang diminta oleh Nabi bukan sehat. Nabi itu mintanya apa? Allahumma afini fi badani. Betul nggak? Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Itu Nabi mengatakan ada dua nikmat yang menipu manusia. Nikmat sehat yang pertama. Nabi tidak mengatakan nikmat afiat, tetapi nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Manusia banyak tertipu Pak dengan nikmat sehatnya. Nanti baru dia terasa menyesal kalau sudah sakit. Aduh, kenapa ketika sehat saya tidak ke masjid? Kenapa ketika sehat saya tidak ngaji? Kenapa ketika sehat saya tidak umroh? Itu teh baru terasa kalau sudah sakit. Gitu. Makanya sehat itu jangan Bapak kalau dikasih sehat, Ibu dikasih sehat, jangan bangga dulu sehatnya untuk ibadah atau untuk maksiat. Gitu. Pak, hari orang maksiat sedang sehat atau sedang sakit? Anu gering mah wah maksiat Pak, berorang maksiat lagi gering mah kieu we ngagoler Pak. Orang yang maksiat itu gara-gara dikasih sehat gitu. Makanya Bapak mintanya jangan minta sehat sama Allah, minta afiat. Makanya Nabi mengatakan Allahumma afini fi badani. Ada orang Pak, seorang ibu minta kepada Allah sekian ratus juta sarte. Sarte apa sih Saudi itu? Real. Berapa ya? Dulu itu dia mintanya itu 3.000 rial gitu kepada Allah itu. Atau 300.000 rial. Dia minta ngadoa Gusti Allah. Ini kisah nyata. Ternyata Bapak diijabah tuh oleh Allah. Uang segitu dari mana? Dari anaknya yang dibunuh orang. Kemudian si pembunuhnya karena tidak dikisos, dia memberikan uang sebanyak apa yang diminta oleh si ibu itu. Dengan cara seperti itu Allah memberikannya. Kenapa? Karena dia lupa tidak meminta afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Konon ada seorang ulama yang pernah berdoa kepada Allah, tapi kemudian dikabulkan, tapi dia dijebloskan ke dalam penjara oleh penguasa. Ulama itu mengatakan, aku lupa katanya ketika meminta kepada Allah, tidak meminta afiat. Gitu. Jadi kalau minta itu minta afiat kepada Allah. Supaya sehat diberi, kemudahan harta diberi, tapi diberikan keberkahan di dalam sehatnya, di dalam hartanya. Nah gitu Pak, jadi kita mampu mendengar firman Allah, kita mampu mentaati firman Allah, maka itu lebih baik bagi kehidupan kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian waman yuqashuha nafsihi, siapa yang dijaga oleh Allah dari kebakhilan dirinya. Bapak, beda bakhil dengan syahih apa Pak? Syahih itu bakhil yang lebih tinggi tingkatannya dari bakhil. Kalau bakhil itu pelit untuk diri sendiri, pelit untuk orang lain, tapi dia berlebih-lebihan bagi dirinya sendiri, itu bakhil. Tapi kalau syahih Pak, jangankan untuk orang, kepada dirinya sendiri pelit dia. Itu syahih. Pak cenah tuang teh jeung Kentucky artos aya bapak teh jeung asino mahal cenah Kentucky. Ieu we pedah cenah pedah. Bari jeung pedah teh dicocolan minyak naungkul kana. Ngarah cukup saminggueun Pak. Syahih nu kitu teh namina. Jadi kumahanya koret ngopet merege hese terus cap jahe buntut kasiran tara. Nah, tapi bahasa India Pak, tara mere, cap jahe, gitu. Nu kitu teh syahih. Ada orang seperti itu banyak Pak. Tapi di sana bukan di sini. Di sana jauh di negeri antah barantah. Jadi tingkatannya lebih tinggi daripada
bakhil. Ada yang mengatakan syahih itu selain bakhil dia pun serakah. Itu namanya syahih. Maka Allah mengatakan wa man yuqa syuha nafsihi, siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung gitu. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ciri orang yang takwa itu ucapannya selalu sadid, Pak. Apa ucapan sadid itu? Dia selalu mengucapkan yang benar. Kalau tidak benar, tidak bermanfaat, tidak perlu diucapkan. Kalau sekiranya ucapan itu bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, baru dia sampaikan. Itu qaulan sadida. Itu ciri orang takwa seperti itu. Makanya orang takwa itu nggak akan ngomongin orang, menghina orang, mencaci orang, sebar hoax seperti itu. Kalau dia menyebar hoax berarti belum takwa kepada Allah. Itu ciri orang takwa. Ucapannya selalu sadid. Maka lihat Pak, orang yang selalu menjaga ucapan karena ketakwaannya, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalnya. Jadi antara ucapan dengan perbuatan itu ada korelasinya Pak. Kalau Bapak ingin amal Bapak dijaga oleh Allah, diperbaiki oleh Allah, jaga ucapan kita. Nabi mengatakan banyak orang yang masuk ke dalam neraka karena dua hal. Apa yang pertama Pak? Karena lisannya, yang kedua karena kemaluannya. Itu dua hal yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Ucapan dan kemaluan. Gitu. Maksud kemaluan itu apa? Zina. Ini nanti di neraka itu banyak orang yang masuk neraka itu karena dosa ini, dosa lisan dan dosa kemaluan. Gitu ya. Nah, kalau kita ingin memperbaiki diri, maka yang pertama kali perbaiki lisan kita. Maka Allah akan memperbaiki amal kita. Kemudian apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa man yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah artinya mengamalkan Quran, taat kepada Rasul mengamalkan sunnah. Gitu ya. Faqad faza fauzan azima. Maka dia telah memperoleh kemenangan yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu, dalam takwa itu sumbernya apa? Quran dan sunnah. Jadi tidak ada ketakwaan yang tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, itu enggak ada. Ada orang yang melakukan kebaikan tapi tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, itu enggak dianggap takwa yang seperti itu. Enggak dianggap takwa, walaupun dia merasa benar. Walaupun dia merasa sedang beramal soleh. Nah, amal soleh, ketakwaan itu hanya waman yuti'illaha wa rasulahu. Artinya dengan mengikuti Quran dan sunnah. Di dalam ayat yang lain Al-A'raf 96, ini buah dari ketakwaan Pak. Walau anna ahlal qura, andai kata satu penduduk negeri amanu, beriman dan wattaqau dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi, pasti kami buka keberkahan baginya dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi kalau misalnya bangsa Indonesia ini hidupnya selalu menderita, selalu kesusahan, selalu merasa kekurangan, padahal alamnya begitu kaya Pak, tapi kekayaannya tidak kita nikmati, hujannya malah jadi bencana, kemaraunya jadi bencana, kita harus introspeksi. Mungkin kita dan pemimpin kita itu kurang iman dan takwa gitu. Jadi ini teguran buat pemimpin satu bangsa dan rakyatnya. Kalau ingin takwa, kalau ingin berkah negerinya, syaratnya dua, iman, takwa. Kalau dalam satu negeri masih banyak kesyirikan, masih banyak maksiat, hukum Allah tidak ditegakkan, bagaimana mau berkah negeri ini Pak?
Di antara takwa kepada Allah, di antara konsekuensi iman itu apa? Kita berhukum dengan hukum Allah, itu konsekuensinya. Jadi kalau Indonesia tidak mau menerapkan hukum Allah dalam mengatur kehidupan individu, masyarakat dan bangsanya, ya sabeunghar-beungharna oge akan gini saja rakyat Indonesia. Buktinya apa? Kekayaannya dimakan sama orang-orang yang tidak takwa di atas gitu. Jadi orang teka bagian korupsi, tinggal Pak. Itu teh gara-gara apa? Tidak ada iman dan ketakwaan. Makanya orang korupsi. Kalau sudah korupsi yang jadi korban 280 juta rakyat Indonesia gitu. Maka presiden tuh harus belajar bagaimana mengelola negara dengan cara Islam. Menteri-menterinya seperti itu, DPR-nya seperti itu, MK-nya harus seperti itu, MPR-nya pun harus seperti itu. Kudu takwa kabeh, termasuk kita rakyatnya harus iman dan takwa kepada Allah. Dan kita mah ingin makmur tapi hukum Allahnya diabaikan. Nyapek baik cek Allah terek ngurus diri sorangan mah gitu. Allah itu yang menciptakan kita. Allah tahu aturan yang tepat untuk manusia itu seperti apa. Nah kita mah merasa bisa menandingi Allah dalam membuat aturan hidup. Mata ngajian sorangan aturan hukumnya di orang apa nyecek Allah terek itu mah pek bae we ngan hirup moal menyat-menyat gitu. So, Bapak, negeri sekaya ini dibiayai 82% ku pajak rakyat rek kumaha eta teh. Kumaha dongeng kenapa? Negeri sekaya ini gitu. Tetapi 82% kehidupan negara ini dibiayai ku pajak rakyat. Tong boroning nu hirup nu maot wae dipajak di urang. Lamun teu dipajak kuburanna leungit. Untung nu mayar pajakna lain nu maotna. Coba nu maot harirup deui mayar pajak, Pak. Di urang mah kitu, Pak. Geus maot wae mayar pajak di urang. Mata lihat, karena terlalu banyak makan uang rakyat, Pak, hilang simpatinya, hilang empatinya. Rakyat susah di jalan, Pak, maneh nama joget we di DPR. Karena kenaikan tunjangan joget. Orang punya empati terhadap rakyat mana ada seperti itu, Pak. Pakai mobil mewah unggul, lihat Bapak kemarin ketika rapat MPR itu. Seperti ajang panembong-nembong iya, Pak. Mobil di tengah rakyat yang sedang menderita seperti ini. Kenapa? Karena uang haram yang dimakan itu. Bapak Ibu biasakan uang makan haram, hilang rasa empati. Makanya Nabi mengatakan apa? Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka yang paling berhak memakannya. Orang kalau sudah tidak punya, kalau sudah banyak makan yang haram, empatinya hilang. Jadi Bapak jangan heran kalau pejabat kita tidak punya empati. Kan 80% dahar duit rakyat atau orang-orang miskin dipajaki. Kan haram hukumnya dalam Islam. Ya. Orang punya usaha sendiri, berjuang sendiri, nyari modal sendiri, kadang untuk nyari modal usaha kudu kukudelingan alam dunia, Pak, jadi TKI. Geus beunghar dipajak. Dan orang pajak tidak pernah meminta atau mencari tahu prosesnya seperti apa. Yang dilihat cuma hasilnya. Gak pernah tahu usaha rakyat itu seperti apa, ingin seperti itu. Nah, jadi Bapak hati-hati nih. Kalau bangsa kita ingin maju, ini iman dan takwa. Iman takwa itu apa? Mengamalkan Islam secara keseluruhan. Emang Islam tuh gak ada aturan dalam ngurus negara, Pak. Jangankan ngurus negara. Masuk WC saja ada aturannya. Ibu kalau masuk WC ada aturan nggak, Bu? Pakai kaki apa, Bu? Dua-duanya. Oh, Ibu mah. Coba dahulukan yang kiri gitu ya. Jangan pakai kaki kiri aja. Dua-duanya, tapi dahulukan yang kiri gitu. Kan sudah saya kasih tahu dulu. Tiap ditanya pakai kaki kiri lagi, kaki kiri lagi.
gitu. Nanti keluar dahulukan yang kanan gitu ya, baru yang kiri. Ulah ngaclok, ulah dua anak teh ngaclok langsung tisoledan ke ibu gitu. Nah jadi Bapak Ibu, bangsa negara kita itu bangsa kaya, dan kalau kita ingin menikmati kekayaan bangsa ini, amanu wat taqau. Pernah baca kisah negeri Saba tidak dalam Quran? Dalam surat Saba itu kan ada negeri Saba itu di Yaman, itu negeri yang sangat makmur. Makmur, tapi kemudian habis dalam waktu singkat. Karena apa? Karena bendungannya bocor, hancur. Siapa yang menghancurkan bendungan itu? Allah sengaja. Kenapa? Karena mereka mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca dalam surat Saba ayat 15 itu kalau tidak salah. Negeri yang begitu itu terjadi setelah mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam ketika kepemimpinan Ratu siapa? Bilqis. Didakwahi oleh Nabi Sulaiman kan? Ratu Bilqisnya masuk Islam. Kemudian rakyatnya Islam, makmur hidupnya Pak. Tapi kemudian setelah beberapa abad kurun kemudian mereka kafir lagi kepada Allah. Lupa cara bersyukur, akhirnya habis itu negeri Saba itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dihancurkan itunya apa? Bendungan Ma'rib atau bendungan Arim namanya itu. Itu dalam Saba. Nah, di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya halwatun khadirah." Sesungguhnya dunia ini manis dan indah, kata Nabi. Wa innallaha mustakhlifakum fiha, dan Allah telah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Khalifah itu orang yang memakmurkan, Pak, memakmurkan dunia ini. Makanya dalam surat Al-Baqarah ini jailun fil ardi apa? Khalifah. Fayandur, kata Nabi, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan kaifa ta'malun, bagaimana kalian beramal. Fattaqud dunya, maka hati-hatilah kalian dengan dunia, wattaqun nisa, dan hati-hatilah dengan perempuan. Lihat Pak, perempuan mah hati-hati, nah oke kedah spesifik khusus. Perempuan tekan bagian dari dunia. Bahkan Nabi mengatakan dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan apa kata Nabi? Wanita soleha. Tapi kata Nabi, hati-hatilah dengan dunia, terkhusus siapa? Wanita. Karena banyak orang soleh yang tergelincir gara-gara perempuan. Bahkan seorang laki-laki sebelum menikah begitu taat kepada orang tuanya setelah nikah. Ya, banyak yang kemudian ketaatannya luntur kepada orang tuanya gara-gara apa? Gara-gara istrinya. Mau memberi kepada orang tua saja minta izin istri dulu. Padahal nggak mesti minta izin istri. Uang punya suami. Dan suami itu, laki-laki itu walaupun sudah menikah punya siapa? Punya ibu dan ayahnya. Laki-laki itu beda dengan perempuan. Kalau sudah menikah punya suaminya. Surga neraka perempuan itu suami, tapi laki-laki surga nerakanya ayah dan ibunya. Tapi banyak suami yang kemudian lebih ikut kepada istrinya daripada orang tuanya. Kalah sama istri. Mau menengok orang tua saja tidak boleh, tidak jadi karena istrinya tidak mengizinkan. Oh, itu lihat fitnah wanita untuk laki-laki. Saya kalau mau ngasih kepada ayah, kepada ibu, nggak perlu bilang sama istri, kasih saja uang saya, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai Bapak ini fitnah perempuan ini, hati-hati. Gitu. Bapak itu kalau masih ada orang tua, surga neraka Bapak itu orang tua Bapak. Gitu ya. Maka Nabi mengatakan fattaqud dunya wattaqu an-nisa. Hati-hati dengan dunia dan perempuan. Fa inna awala fitnati Bani Israel, karena fitnah pertama kali yang terjadi di kalangan Bani Israel kanat fin nisa, yaitu fitnah wanita. Yang terakhir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda atau pernah berdoa,
Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu al-huda petunjuk, wattuqa dan ketakwaan, wal afafa dan kesucian, wal gina dan kecukupan. Bapak Ibu suka baca doa ini? Dibaca tiap hari ya. Allahumma inni as'aluka al-huda wattuqa wal afafa wal gina. Ternyata petunjuk dan ketakwaan itu Pak datangnya dari siapa? Dari Allah. Maka harus kita minta kepada Allah. Kalau sudah diberi jangan sombong, merasa lebih suci daripada orang lain. Kenapa? Karena Allah sanggup untuk mengambilnya kembali. Kalau Allah sudah mencabut hidayah dan takwa itu, tersesat kita. Dan kalau Allah sudah memberikan hidayah dan takwa itu, orang yang kita anggap sesat sekarang bisa lebih soleh daripada kita hari ini. Makanya tetaplah kita rendah hati walaupun kita sudah dimudahkan oleh Allah untuk mengaji ya. Jangan sampai setelah mengaji jadi sombong, Pak. Ada orang-orang yang setelah ngaji itu jadi arogan, jadi sombong, jadi merasa lebih daripada orang lain. Jangankan orang yang belum ngaji, orang yang ngaji kepada ustadz yang lain pun jadi dianggap remeh sama dia. Ah, itu mah ustadznya itu cina. Kuduna ustadznya nu ieu. Pak, Ibu tahu tidak dulu iblis masuk dikeluarkan dari surga gara-gara apa? Sombong, gara-gara sombong. Orang yang sudah ngaji itu insya Allah dia tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan berjudi, insya Allah Pak. Tapi seringkali terjebak dalam apa? Kesombongan, merasa lebih daripada orang lain. Itu hati-hati itu. Padahal itulah penyakit iblis. Ketika dia dikeluarkan dari surga, merasa lebih baik daripada Adam. Adam mah diciptakan dari tanah, saya mah dari api gitu Pak. Jadi api teh leuwih hade tibatan tanah. Padahal harga tanah tiap tahun naik wae Bu. Ya, naik wae. Korek api 500 nepikeun ka ayeuna. Jadi Bapak Ibu yang belum punya tanah, enggal-enggal ngarungan bisi kaburu mahal gitu nya. Bu tos gaduh tanah teh acan. Bisi teh acan gerak ngeser karung sing seueur karungan gitu nya. Nah, jadi Ibu Bapak lihat kalau ingin soleh mintanya kepada Allah gitu ya, karena Allah yang memberi petunjuk, ketakwaan, kehormatan diri, kesucian dan kecukupan gitu. Gina itu bukan kekayaan tapi kecukupan gitu. Karena banyak orang yang kaya tidak cukup gitu. Mata geus loba duit oke anger we 74 kilo korupsi emas. 1/2 triliun. Bari jeung beakna teuing iraha. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.